Shalom, puji Tuhan. Bagaimana kabar? Tuhan baik ya. Kemurahan Tuhan membuat kita ada seperti kita ada sekarang. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya ingin melanjutkan apa yang sudah disampaikan di minggu yang lalu. Berbicara tentang sama temanya, yaitu indah rencanamu Tuhan. Percaya indah rencana Tuhan? Amin ya. Nah, kembali kita akan membaca di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-9. Kalau kemarin kita sudah baca 5 ayat pertama, ayat 1 sampai yang ke-5, yang ayat ke-5 diakhiri dengan kata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Selanjutnya kita akan membaca ayat yang ke-6 sampai yang ke-14. Ayat yang ke-6 dari Yohanes pasal yang ke-9, ayat 6 sampai 14 firman Allah berkata, kita baca bergantian, saya akan baca ayat genap dan Jemaat baca ayat ganjil sampai akhir. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayo, kompak. Oh, enggak ada ya? Oh, sorry. Oke. Ya, ulang lagi ya. Yang ke-7 langsung ya. 2, 3. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Oh, sorry. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Nah, mari kita coba tengok kembali apa yang sudah kita bicarakan di waktu yang lalu. Yaitu yang pertama kita bicara tentang ayat yang ketiga, firman Allah berkata, bukankah dia dan juga orang tuanya, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi kita bisa melihat dari konteks ini bahwa kalau orang memandang sesuatu objek yang sama dipandang oleh Yesus, memang kita bisa melihat dari sisi yang berbeda. Nah, perbedaannya adalah kita bisa melihat objek sesuatu dari batasan mata yang terbatas ini, tetapi Yesus yang Maha Tahu bisa mampu melihat apa yang tidak bisa kita lihat atau apa yang tidak terlihat oleh kasat mata. Itu sebabnya ketika Yesus kadang dalam banyak firman Tuhan, bahkan 360 kata berkata, jangan takut, yang artinya setiap hari seharusnya hidup kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, bukan karena ngomong sembarangan, tetapi karena alasan. Kalau engkau tidak dapat melihat apa yang sekitar engkau, maka Tuhan sebenarnya sudah dapat melihat. Jadi yang Tuhan lihat jauh segala sesuatunya adalah hal-hal yang tidak perlu dikhawatirkan, hal-hal yang tidak perlu ditakutkan. Kadang-kadang kita kurang percaya. Kita kurang percaya sehingga kita tetap takut karena kita mengandalkan batasan apa yang kita lihat. Itu sebabnya maka perlu buat kita menumbuh kembangkan iman, karena hanya dengan imanlah kita mampu mempercayai Tuhan, pemeliharaan Tuhan, keberlangsungan hidup kita, sehingga kita percaya sekalipun aku tidak bisa melihat sekarang, namun iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan dan bukti dari segala sesuatu
dasar dari sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi memang kalau punya mata kita terbatas, tapi Tuhan tak terbatas. Yang saya lihat cuma seperti itu, tapi Tuhan mampu melihat di balik apa yang saya lihat. Jadi punya rencana yang indah pastinya di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar ayat yang keempat bahwa dikatakan Yesus, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Nah, kalau orang-orang melihat dan kemudian berpikir, maka pikiran orang itu cuma biasanya terbentuk dari cara atau pola dia berpikir setiap hari. Kalau kebanyakan orang manusia itu umumnya berpikir dari apa yang dia lihat secara kasat mata terbatas, kemudian karena terbiasa selalu berpikirnya adalah kalau kejadian ini siapa yang salah, siapa yang salah, siapa yang salah. Tetapi Yesus tidak melihat itu semua. Bahkan ketika ada orang yang salah sekalipun ada kelemahan-kelemahan, sekalipun nyata fakta membuktikan bahwa itu sesuatu yang memang seperti itu, tapi Tuhan mampu bisa melihat sesuatu yang tadi yang pertama, kemudian fokus Tuhan nggak seperti fokus kita. Karena pikiran Tuhan selalu adalah Dia mengerti saya ada di sini untuk apa. Nah, kebanyakan orang kurang memahami panggilan hidupnya, tidak tahu rencana Allah dalam hidupnya, sehingga kita ini menjadi liar pikiran kita. Arah kita nggak jelas. Tapi orang yang mengerti panggilan hidupnya, orang yang mengerti tujuan Tuhan dalam hidupnya, dia akan fokus kepada apa yang Tuhan mau. Bahwa Yesus mengerti bahwa dia di dunia ini, karena itu ayat 5 dia deklarasikan, selama aku dalam dunia, aku adalah terang dunia. Jadi bagaimana dia selalu menjalankan apa yang misinya Bapa atas keberadaan kehidupan dia selagi di dunia ini untuk menjadi berkat. Karena itu dia berkata ini bukan soal yang siapa yang salah, tapi ini adalah sebuah kesempatan. Nah, persoalan yang kita hadapi menjadi sebuah kesempatan Allah untuk mengadakan mujizat. Karena tanpa persoalan dan semakin besar persoalan yang kita hadapi, semakin besar peluang Yesus untuk mengadakan mujizat yang besar di dalam kehidupan kita. Sehingga barulah kemudian kita mengerti makna puji-pujian kita bahwa aku punya Allah yang besar. Allah yang besar, Allah yang gak bisa cuma sekedar menyelesaikan masalah yang bisa kita selesaikan, tapi justru yang mampu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang manusia jelas gak mampu lagi bisa menyelesaikannya. Jadi karena itu fokus kita harus kita arahkan dengan cara belajar kenakan pikiran Tuhan, kenakan perasaan Tuhan. Dengan mengerti perasaan Tuhan, dengan mengerti pikiran Tuhan, maka fokus hidup kita akan searah, sepandangan dengan apa yang Tuhan lihat, Tuhan pandang. Itu yang penting karena pikiran akan mengarahkan fokus kita. Yang kita pikir, maka mata kita, fokus kita akan tertuju ke sana. Kemudian ayat yang ketiga selanjutnya yang sudah kita bahas, bahwa dalam kehidupan setiap manusia diizinkan Tuhan mengalami banyak hal. Kadang-kadang bukan cuma kita melihat itu terjadi pada orang lain, bahkan kita mengalaminya sendiri. Mudah buat kita untuk memberi nasihat atau komentar terhadap apa yang terjadi terhadap orang lain. Tapi jika itu terjadi dan kita alami pada diri sendiri, bukanlah perkara yang mudah. Ada banyak hal yang kita nggak bisa terima. Mungkin ada pemberontak. Nah, seorang tokoh yang kita bisa belajar di situ, Nick Vujicic salah satunya. Bagaimana kita bisa bandingkan dengan diri kita. Siapa dia dengan segala kekurangan fisiknya, dan siapa kita hari ini seperti kita masih ada sekarang. Nah, persoalan kebanyakan adalah orang nggak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Kebanyakan orang disinilah karena masalah tidak bisa berdamai dengan diri, maka sulit untuk bisa berdamai dengan banyak hal yang lainnya. Jadi harus yang ketiga ini selesaikan diri kita. Kadang banyak hal kita belum selesai dengan diri sendiri. Banyak hal. Kalau belum selesai diri sendiri, bagaimana kita mampu menyelesaikan perkara yang lain. Atau lagi orang lain.
Ada banyak orang bilang, aku sendiri punya masalah, bagaimana aku bisa membantu? Aku sendiri kekurangan, bagaimana aku bisa menjadi berkat? Nah, kadang kita terkungkung dengan semua tadi. Kita berada di kotak, di sangkar, yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal kalau kita sudah berdamai, ya sudah, kayak begini. Nick Fujitsu kalau terus menyalahkan dirinya dan melihat kekurangan dan mencari alasan untuk itu, dia cuma bisa menjadi pengemis yang berdiri di pinggir jalan, yang meminta-minta. Tapi kenyataan hidupnya luar biasa. Dia seorang yang bisa memotivasi orang. Motivator yang handal. Bahkan dia sejak perjumpaan dengan Yesus, dia menjadi seorang yang menjadi saksi yang luar biasa, menginjil dengan antusias, enggak cuma hidup bagi dirinya, tapi berbagi hidup dengan orang lain. Itu yang terjadi. Jadi ini yang ketiga yang sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya, Nah, selanjutnya kita bisa lihat bahwa keterbatasan dan kekurangan seseorang itu, bahkan situasi dan kondisi buruk yang dialami, tidak menghalangi rencana Tuhan yang indah terjadi dalam kehidupannya. Ada kadang-kadang ada hal-hal yang kemudian rencananya seperti ini, aku rencana begini. Di tengah perjalanan kayaknya, aduh, kok jadi kayak begini? Kayaknya nggak mungkin dia bisa jadi seperti ini. Nggak mungkin deh saya bisa kemudian apa yang saya harapkan bisa lagi gini. Karena keadaannya sudah berubah ternyata. Kan banyak hal yang terjadi. Ketika saya kemarin sempat kunjungan, ternyata banyak orang, ya puji Tuhan ya, tempat yang kami kunjungi panti yang kemudian Ibu Lala ditempatkan, itu banyak yang lumpuh juga. Dan ternyata yang lumpuh itu juga baru-baru terjadi. Belum lama, ada yang baru beberapa bulan, 7 bulan. Banyak. Kalau dipikir-pikir ya kayak begitu. Kok bisa ya? Bisa. Ternyata banyak orang. Di luar dari apa kehidupan kita, di belakangnya situ ada banyak kejadian-kejadian yang mungkin lebih buruk dari kita. Jadi ingatlah, kalau kita masih seperti ini, ada rencana Tuhan yang indah. Tuhan masih tetap bisa melanjutkan rencananya, sekalipun ada hal-hal yang kelihatannya bisa menghalangi rencana Tuhan. Banyak. Karena kenapa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia bisa mengerjakan dan dia sanggup untuk mewujudkan apa yang dia mau. Kalaupun kita berontak, ya, tapi Tuhan sanggup. Seorang Saulus yang menjadi penganiaya jemaat orang-orang yang percaya, akhirnya bisa berubah total hidupnya 180 derajat. Dari orang yang menganiaya, orang yang percaya kepada Yesus, menjadi orang yang justru dalam tulisan kitab suci orang percaya kita ini, dialah penulis terbanyak di Alkitab. Dengan doktrin-doktrin yang kita bisa jalankan sebagai orang percaya. Nah, selanjutnya, yuk ini yang saya mau teruskan. Nah, bagian yang kedua yang kita ingin lanjutkan di ayat yang ke-6, 7, dan 11 berkata begini. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat yang ke-7, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ajaib ya. Ayat yang 11 berkata, jawabnya orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ya Tuhan punya cara yang unik untuk menolong setiap kita. Ya. Kita punya pergumulan hidup saat sekarang ini dan pergumulan kita beragam, ya. Tapi Tuhan punya cara penyelesaian yang unik untuk setiap orang. Ya. Kita punya pengalaman lah untuk itu ya. Bagaimana Tuhan menolong kita. Dan di Alkitab disaksikan banyak cerita bagaimana Tuhan sebenarnya bisa menyembuhkan orang buta dengan perkataan saja. Tanpa harus meludah dan mengaduk dengan tanah dan mengoleskannya. Kelihatannya ini yang paling jorok di antara semua cara Tuhan. Tapi kenapa ini terjadi pada orang itu? Ya terserah Tuhan, dia mau pakai cara itu. Tapi cara Tuhan kadang-kadang kebablasan seorang hamba Tuhan
suka pengalaman hidupnya itu yang dijadikan doktrin, diajarkan ke orang, kemudian itulah yang seharusnya begini loh. Untuk sukses begini loh, pengalaman saya begini loh. Cara Tuhan membuat kita berhasil, cara Tuhan membuat kita mencapai tujuannya, itu berbeda-beda. Dan gak bisa dimetodekan. Allah itu gak bisa diatur. Allah itu pengatur, dia di atas segalanya, dia penguasa, dia berdaulat. Ketika diturunkannya makanan haram secara manusia, dan jelas memang itu haram secara hukum yang dilihat oleh Petrus, maka Tuhan berkata, apa yang aku nyatakan halal, jangan kau pikir itu haram. Jangan Allah diatur sekalipun dengan peraturan baku yang sudah berlangsung. Karena Allah di atas kedaulatannya. Allah di atas hukum. Dan dialah pembuat hukum. Bukan dia diatur oleh hukum dan tunduk atas hukum-hukum yang ada. Jadi kita bisa lihat di sini betapa Allah kita dahsyat luar biasa. Karena dia punya cara yang unik untuk menolong. Saya kira kita sudah punya pengalaman bagaimana terakhir ini yang berlangsung belum lama ini terjadi pada rekan kita Lala ya. Kita cukup kaget ketika belum lama hari Minggu masih beribadah. Hari Senin dibawa ke rumah sakit. Dan saya pun baru tahu ternyata dia terkena serangan sumbatan. Dan sumbatan bukan cuma kiri kanan, tapi menyeluruh. Dan terjadi sumbatan di otak total. Dan menyebabkan kelumpuhan ternyata. Waktu saya kunjungi ke ICU, saya cuma tahu dengarnya kan beritanya sakit jantung dan radang paru-paru. Dan kondisi koma, nggak sadar, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Saya baru tahu belum lama ini kalau dia stroke. Setelah ada rencana mau dipindahkan, dipulangkan. Oh ternyata stroke. Kemudian di situasi yang separah itu, kita ini udah berpikirnya udah lewat lah ya. Beneran. Udah lewat. Dan terus terang, bukan cuma saya, kita yang lain juga. Maka doa saya yang terbaik Tuhan karuniakan baginya. Kalau Tuhan berkehendak untuk bisa memperpanjang umurnya, Tuhan, ini doa saya, supaya Tuhan ya nyatakan, Tuhan sembuhkan. Tapi kalau Tuhan pandang itu jauh lebih baik baginya selesai, ya sudah. Tapi hal yang mengejutkan bahwa dalam beberapa hari, dan ini yang saya baru tahu juga dari dokter, kalau dokter juga berpikir sama dengan saya, atau kebanyakan orang, bahwa dokter berpikir ini juga lewat kok. Dokter lu yang berpikir juga gitu. Secara medis lewat kok. Dan dokter juga bingung atas progres yang terjadi ketika kemudian kalau nggak salah 2 minggu kemudian, itu ternyata kami kunjungi sudah sadar. Sudah bisa berkomunikasi. Kondisi belum bisa bangun. Dan masih banyak selang yang dipakai. Tapi sudah bisa sadar. Dan saya tetap berpikir, ya Tuhan, kalau memang Tuhan karuniakan hidup, pasti Tuhan juga campur tangan untuk kehidupannya. Kenyataan pahitnya kan banyak ternyata rupanya ya. Dilemanya gak seperti orang biasa. Dengan keluarga yang sulit dihubungi sampai sekarang. Ya. Dengan banyak hal yang susah banget. Gak punya rumah lagi yang lebih parah lagi. Ini kalau udah waktunya nanti sembuh pulang mau kemana? Orang-orang teman-teman di majelis lainnya berusaha untuk cari tempat. Caranya nanti gimana. Dan mungkin dari beberapa yang mentok. Dan saya biasa selalu, saya katakan sama Lili, istri. Ya saya memang cara saya begitu. Saya mau orang berusaha dulu. Jangan dikit-dikit saya. Kalau udah pada mentok, gak mungkin saya tinggalin. Kalau saya lihat udah gak bisa, begini dihubungin, begini gak bisa. Kemudian ke panti dinas sosial yang katanya sadis banget. Setelah diserahkan ke sana nggak bisa kontak lagi dan nggak ada update yang akan diberikan sampai dia mati sekalipun.
Keadaan parah sampai saya bilang, saya cari dasar hukum di website. Loh ini ketemu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat yang pertama yang berbunyi bahwa orang miskin dan anak-anak terlantar wajib dipelihara negara. Jadi ini harus tanggung jawab negara. Saya pikir begitulah bunyinya undang-undang. Gak mungkin dong kalau tanggung jawab negara kami masih niat baik-baik, masa gak boleh update, gak boleh tahu dan sebagainya. Tapi ribetlah singkat cerita, kalau mau cerita mungkin waktu saya gak cukup. Tapi ketika semua tidak ada dan akhirnya saya coba, dari waktu lalu saya nggak broadcast, tapi waktu malam ketika saya tahu waktu itu kelihatannya udah sulit, maka saya broadcast di rekan-rekan hamba Tuhan Gereja Betel se-DKI, teman-teman alumni saya SMA 1 dan angkatan 84, saya kemudian menyebar informasi tentang Lala ini dan mohon info jika ada panti asuhan atau panti sosial yang bisa menampung secara gratis atau setidaknya bayar murah. Ada satu yang diberikan kepada saya dari rekan pendeta dan saya share di grup majelis. Kemudian berkembang ada lagi informasi dari yang lain, dari alumni, dan banyak sekali mereka sampai malam itu bekerja untuk memberikan informasi sampai pagi-pagi juga bahkan telepon saya. Dan pada esok pagi-pagi, kesempatan pertama sebelum saya mandi, saya coba menghubungi satu panti asuhan. Dan itu yang pertama saya hubungi di antara beberapa pilihan panti. Dan puji Tuhan, disitulah akhirnya bisa terjadi kemurahan Tuhan. Panti jompo, kasih sayang. Sama sebenarnya dengan yang lain. Awal pertama penolakan. Mandiri harusnya. Nggak mau, ini nggak mandiri. Sama. Biayanya yang ada dirawat di sana biasanya bayar 4 jutaan. 3-4 juta, paling murah 3 juta. Saya bilang, saya ceritain apa adanya. Tapi Tuhan punya cara untuk menolong. Kalau ada orang-orang yang mungkin dirawat lainnya, ternyata di panti ini, ternyata barulah saya tahu, panti ini terdiri dari banyak orang yang lumpuh juga. Orang-orang yang tidak mandiri. Ya, disitulah Tuhan taruh. Dan ibu ini juga luar biasa. Nanti saya katakan. Singkat ceritanya hasil dari ngomong saya bilang gereja hanya bisa bantu maksimal 1 juta. Bu, ini udah gak ada yang peduli orang gini-gini dan sebagainya. Akhirnya itu ibu tergerak hatinya, saya sambil berdoa. Akhirnya dia bilang, Pak, gini deh. Paling enggak saya juga enggak enak kalau sama yang lain kalau tahu. Kasih 1,5 deh gitu. Ini pun sebenarnya nggak cukup, tapi nggak kenapa. Memang belakangan ini kami semua donatur banyak yang nggak beri, dulu banyak sebelum pandemi banyak yang memberi. Ternyata sudah 30 tahun, 33 tahun itu Pak, berdirinya panti. Akhirnya bisa, tapi kedaran yang mendiri nggak kenapa Pak, terima boleh. Sampai akhirnya dia bilang begini, udah kirim aja, walau duitnya belum ada. Nanti kita bicara belakangan. Jadi cara Tuhan unik sekali. Cara Tuhan menolong yang kita nggak sangka. Ternyata komunikasi dengan manajemen rumah sakit, dia juga sudah berusaha sampai direktur turun tangan berusaha cari panti yang mau terima dan tidak ada satu panti pun yang mau. Dan sama biayanya besar. Dan saya bilang, saya dapat satu panti ini. Dan itu berita yang menggemparkan, menggembirakan, dan disampaikan ke manajemen. Ya puji Tuhan kemarin, singkat ceritalah, sudah bisa diantar. Ya, kemarin sempat juga saya ada sampai kita beberapa yang ikut, jam 12 kita sudah ada di sana, janjian jam 1, saya atur jam 1, karena ada kunjungan tamu di panti, jam 10 sampai 12. Jadi setelah koordinasi, dia nggak datang. Ternyata waktu kami jam 1 ya hampir ya. 1:30 kurang kali ya. Saya telepon ke rumah sakit, ke dokter yang ada manajemen yang ada kontak saya. Dia belum berangkat. Sopirnya nggak ada.
Dia lagi betulin ke bengkel. Aduh, saya ini waktu sebenarnya hari Sabtu kemarin kan ada kondangan. Saya bilang, wah kayak gimana ya? Nunggu lagi gitu ya. Sampai sempat saya akhirnya WA, Dok, ini mau dimungkinkan nggak hari ini? Maksud saya pengen ngomong, kalau nggak ya sudahlah, nanti saja. Kok begitu kayak begini nggak pegang komitmen? Tapi rupanya dia sudah atur sampai manajemen, sampai persetujuan direksi mengetahui, tapi ada sesuatu yang lain. Dan singkat cerita dari akhirnya kemudian bisa terhalang, jadi Tuhan punya cara juga. Akhirnya tiba-tiba dalam beberapa waktu kemudian dihubungin saya, Pak, sudah siap, kami siap untuk berangkat. Jadi kadang-kadang kita diuji dengan beberapa hal yang bisa masih terhalang juga. Tapi Tuhan bisa buka jalan. Oke, saya nggak berpanjang. Nah yang berikutnya kita belajar, ya tadi Tuhan punya cara yang unik. Yang selanjutnya kita belajar adalah ayat yang ke-14 berkata begini. Adapun hari Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Nah, kalau orang-orang seringkali terpaku dengan aturan, terpaku dengan ini, terpaku dengan itu, seperti orang Farisi ahli Taurat, orang Saduki yang mengkritisi Yesus, kenapa dia lakukan perbuatan ini melanggar, ini salah, dan sebagainya. Sementara bagi Yesus itu, dia di atas segalanya. Dia di atas hukum. Dia adalah Tuhan di atas hari Sabat, kata firman Tuhan. Dan bukan cuma karena dia mau menonjolkan diri sebagai orang yang sombong berkuasa, saya berdaulat. Bukan itu esensinya. Tapi Yesus melihat ada peluang, nggak ada batasan mau hari apa, untuk berbuat baik, untuk menolong orang, siapapun juga. Seorang ibu panti ini kembali lagi bernama Ibu Yati, usianya 65 seperti Ibu Nonon. Dan ternyata saya baru tahu, dia punya gula yang cukup parah. Dan waktu saya telepon, saya cuma ngebayangin luka lecet. Ternyata kemarin kami datang, itu lukanya udah bengkak kaki. Saya ingat dan teringat Pak Wito. Harapan hidup tentu sedikit. Tuhan, saya berpikir, panti ini butuh orang yang seperti ini. Ini orang yang pemilik panti yang menjadi kepala di tengah-tengah keterbatasan kekurangan orang di panti itu. Yang memandikan semua orang yang ada di sana, ada 20-an orang. Targetnya 25 maksimal dan lala satu menjadi 21. Itu yang mandiin cuma satu laki-laki yang namanya Padai. Jadi mandiin semua laki-laki dan perempuan. Karena cuma dia yang punya kekuatan tenaga. Kita lihat sedikit orang yang bisa berani peduli. Tapi ibu ini kemarin waktu kami datang masih ngesot dengan ini. Aduh, saya bilang pakai sendal jepit aja Bu, jangan sampai kena gesekan. Kita doakan. Kita pengen dia juga mengalami kesembuhan. Tapi bagi dirinya, selagi saya bisa Pak, iya Bu, hebat. Ibu fokus untuk jadi berkat. Tidak ada pantangan, halangan, keterbatasan yang bisa membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Wong kita yang sehat harusnya lebih dari itu. Kita yang masih punya kesempatan seharusnya tidak lagi cuma sekedar berorientasi cuma diri kita doang. Ibu panti ini luar biasa. Dia nggak berorientasi pada dirinya. Di usia yang sudah lanjut, ya, dia mengabdikan hidup di panti itu. Seorang yang bernama Elizabeth Suteja. Ini peristiwa yang nyata. Seorang cantik. Parasnya pintar luar biasa. Lulusan ITB dan Harvard. Kaya raya. Karena dia salah satu pimpinan Boeing. Pesawat Boeing. Yang di Amerika. Akhirnya memutuskan diri. Dalam doa dia, Tuhan hari ini beri saya kesempatan untuk berbuat baik. Dia menemukan cara Tuhan menuntun dia. Untuk melihat ini lu peluang untuk berbuat baik. Sampai akhirnya dia memutuskan diri. Aku putuskan diri jadi biarawati.
dia menyerahkan diri menjadi biarawati. Dan kemudian dia mulai berjalan setiap hari doa paginya. Tuhan, hari ini beri aku kesempatan untuk bisa berbuat baik bagi sama. Satu ketika dia ketemu dengan seorang, waktu dia beli sandwich, waktu itu dia masih di Boston, Amerika. Dia melihat, dia beli udah sandwichnya dengan susu, kemudian dia makan buat sarapan pagi dia. Tapi di ujung sana dekat saung itu ada seorang ibu tua, ya mungkin 60 tahunan ke atas, katanya muka udah keriput. Kemudian dia juga, ibu itu memandang saya. Nah, saya coba lihat gitu. Kemudian akhirnya dia coba samperin tuh ibu. Samperin ibu, dia beliin sandwich, dia beliin susu, dia berikan ini ibu di kondisi waktu cuaca yang sangat dingin waktu itu. Nah, kemudian dia berikan. Nih buat ibu. Tapi ibu ini tidak mau. Dia melihat dan melototi muka daripada si Elizabeth ini. Kemudian dia akhirnya langsung setelah itu diambil rebut itu makanan, dia langsung makan dengan lahap. Dan Elizabeth ini baru tahu. Dari situ, oh ternyata ini udah lapar sekali, dia makan luar biasa. Kemudian Elizabeth ini memperkenalkan diri. Dan kemudian dia berkata, kamu Kristen? Tidak, saya Katolik. Langsung dia sinis, mencibir. Ada kepahitan di hati terhadap baik Kristen maupun Katolik. Kenapa begitu responnya? Aku gak percaya Tuhan. Tuhan ada. Di kondisi dia yang dialami. Di kondisi banyak orang gak peduli tentang diri. Di mana Tuhan hadir. Tapi dengan kasih. Apa? Kalau Tuhan ada, buktikan Tuhan ada. Kata ibu ini. Akhirnya si Elizabeth berdoa dalam hati. Tuhan tunjukkanlah, saya harus bagaimana. Tuhan kasih hikmat. Ibu ini ternyata diketahui kedinginan. Kemudian dia lepas mantelnya yang bagus. Namanya orang kaya berduit. Pasti mantel bagus. Dia copot, dia pakaikan kepada ibu ini. Kemudian ibu ini yang kedinginan merasa hangat. Dan kemudian Elizabeth ada suara berkata, peluk dia. Penuh dengan kasih sayang. Ibu itu nangis luar biasa. Nangis luar biasa. Baru kali ini aku merasakan ada orang yang peduli dengan aku. Dari situ dia mulai percaya. Imannya mulai timbul. Elizabeth cuma berkata gini. Tuhan itu, dia berkata di bingung. Kenapa kau lakukan itu kepadaku? Elizabeth berkata, aku percaya kepada Tuhanku Yesus. Dia adalah Allah yang peduli dan mengasihi. Dia suruh saya untuk berikan mantel ini kepada Anda. Apa benar? Iya. Kadang orang ingin merasakan Tuhan. Tapi seringkali Tuhannya jauh. Tuhannya gak nyata. Lihat Tuhan gak kelihatan. Karena yang dia lihat banyak orang tidak seperti Tuhan. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki. Orang-orang yang seharusnya bisa merefleksikan Tuhan dengan pengetahuan yang luar biasa dari dirinya. Tapi sikap perilaku hidupnya dengan apa yang dia ketahui. Ada gap yang berbeda. Panti yang saya kunjungi, yang kami kunjungi sederhana. Tapi puji Tuhan, gak seperti panti-panti cuma diantaranya kamar-kamar. Ada ruang-ruang terbuka. Kalau saja ada donatur yang bisa membuat ini lebih baik lagi. Akan jadi berkat yang besar bagi banyak orang yang membutuhkan. Berbuat baik itu tidak ada pantangan apapun. Kita bisa melakukan kebaikan demi kebaikan yang nyata. Yang bisa merefleksikan tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Masih ada 2 poin lagi yang saya coba cepatkan. Yang keenam adalah
transformasi, perubahan hidup dari kondisi tidak baik menjadi baik. Itu terjadi karena perjumpaan dengan pribadi Yesus. Orang buta akan tetap buta jika dia tidak bertemu dengan Yesus. Apa yang dia kerjakan tetap hanya bisa mengemis dan tidak ada berubah kehidupan total jika tidak bertemu dengan Yesus. Ada banyak teori keberhasilan yang kita bisa dapat dari dunia. Tapi saya meyakini satu hal, jika ingin berhasil, jika ingin luar biasa, jika ingin terjadi revival di tempat ini, jawabannya adalah berjumpa dengan Yesus, tinggal dalam hadirat. Hidupkan doa, cari wajahnya, ada dalam hadiratnya, alami transformasi dengan Tuhan. Kalau pribadi-pribadi mengalami transformasi, ada api Roh Kudus membakar setiap hati. Orang berubah total, cinta mula-mula kembali. Maka orang akan benar fokusnya kembali kepada perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Dia akan mulai berpikir apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang manis, apa hal-hal yang baik. Bukan hal-hal yang buruk dan melemah. Tapi ironis, kita dibawa kepada situasi yang semakin jauh dari Tuhan. Gereja Sabtu pagi sepi. Kaselah dibuat kelompok sel untuk membuat jemaat bisa bertumbuh. Dapat arahan, dapat interaksi, bisa komunikasi langsung, bisa didukung, didoakan, tapi tidak diminati. Sementara kita kepengen terjadi sesuatu kemajuan dalam gereja. Ironis. Tidak ada yang bisa berubah selain Tuhan yang sanggup merubah. Berlutut rendahkan diri, maka Tuhan akan pulihkan. Saya nggak punya teori yang lebih baik selain membawa kita kepada Tuhan. Dekat, cari wajahnya. Jangan lihat siapa Anda. Jangan lihat orang lain. Jangan mau gantungkan hidup kepada orang lain. Tapi saya dengan Tuhan. Saya dengan Tuhan. Nggak peduli dengan yang lain. Kalaupun yang lain tidak, saya akan maju. Yang terakhir, Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Puji Tuhan, teman-teman lain sudah menyatakan. Saya masih berusaha waktu itu coba kontak dengan Bakti Amal Suci Indonesia. Mengingat biaya hidup Lala masih panjang. Kalau hari ini saya tahu, ada orang-orang yang menyatakan diri bersedia. Mungkin sekarang masih hangat beritanya tentang Lala. Tersentuh hati kita. Tapi waktu berjalan ke depan. Tahun pertama lewat. Tahun kedua. Tahun ketiga. Apakah di antara kita berharap Lala pendek umur? Tentu tidak. Dan jahat sekali jika kita berpikir begitu. Jika Tuhan karuniakan dia umur lebih panjang. Bahkan panjang daripada kita. Bagaimana biaya hidupnya? Tapi dari orang-orang yang masih terbeban. Puji Tuhan, kita jalan dengan iman. Kita jalan dengan iman. Banyak orang berkata termasuk dokter, puji Tuhan. Makasih banyak Pak Pendeta. Saya nggak bangga, saya nggak jadi sombong. Bahkan saya berkata, siapa saya yang sudah banyak gagal dalam banyak hal. Tapi orang menilai. Masih ada orang yang peduli. Masih ada orang yang mau mengurus. Kenapa mereka bisa berkata begitu? Karena banyak pengalaman, kenyataan orang. Enggak begitu. Seorang ibu Batak, usia 72 tahun. Kena stroke, 72 ya. Ternyata ibu itu lebih semangat daripada saya. Bu, mau nyanyi apa? Kami mau doakan. Dia minta saya doakan. Waktu saya juga kunjungi di situ. Dia minta, wah dia semangat. Luar biasa. Yang sudah dalam keadaan kayak gitu luar biasa. Tuhan bisa buat semuanya. Jadi kadang-kadang hal-hal yang terburuk sekalipun
Tuhan punya cara bisa membuat segalanya jadi baik. Seperti banyak hal di Alkitab terbukti. Dia bisa banyak merubahnya. Dan membuat segala-galanya baik. Saya percaya setiap kita Tuhan akan beracara untuk membuat segala-galanya baik. Amin. Kalau kita tetap bergantung, berharap, dan ada bersama dengan Dia. Tapi kalau kita semakin jauh dari sumber dan mencari sumber-sumber yang lain, kita hanya terbatas dengan batasan-batasan hukum di dunia ini. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara. Di antara persyaratan yang ribet adalah ketika kami ngotot conference bertiga dengan dokter, dengan yang bakti amal Buddha Suci, menurut aturan dia butuh surat siapa yang bertanggung jawab atas ini. Pak, karena kami kalau bukan cuma sekedar beri dana, tapi kami harus pantau, kami harus survei, kami harus lihat. Dan kemudian kalau nanti terjadi apa-apa di sana, siapa yang akan bertanggung jawab atas ibu ini? Dok, masalahnya nggak ada yang bertanggung jawab. Di sini nggak ada keluarga yang harusnya secara hukum. Di antara orang menghindar dari masalah, saya bilang sama dokter, iya dokter mengakui, Bapak masuk ke dalam masalah. Saya menawarkan diri masuk ke dalam sebuah persoalan untuk membantu menyelesaikan. Tuhan pasti mau masuk ke dalam persoalan-persoalan kita. Dan dia mau membuat segalanya menjadi indah. Sepanjang kita mengizinkannya untuk berkarya. Tapi kadang kita membatasi karya Tuhan dengan apa yang kita pikir. Pikiran kita sampai mentok. Baru rumah sakit sangat friendly, sangat baik, welcome banget, senang banget kalau saya hubungi. Coba kalau di situasi dia tidak sedang membutuhkan. Kalau saya hubungi susah kan? Itu karena dia sudah coba berupaya nggak bisa. Kadang manusia ketika udah nggak mampu baru kemudian welcome Tuhan tolong. Tapi ketika masih bisa dia berupaya dengan kekuatan. Saya tetap yakin diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang akan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Amin. Situasi yang kita hadapi dalam gereja enggak mudah. Tapi kita bergumul, berdoa, datang sama-sama. Punya beban, sense of belongingnya ada. Ini pekerjaan Tuhan. Kita lakukan semua demi Bapa yang kita cintai. Apa yang masih banyak kurang di tempat ini, lakukanlah seperti keluarga. Enggak kemudian nunggu yang ini, enggak nunggu yang itu. Kalau saya bisa kerjain, saya kerjain. Mengapa kita harus berhitung? Kita mengasihi Bapa. Ini keluarga kita. Ini orang tua kita, yaitu kita sebut dia Bapa di surga. Pekerjaannya, segalanya. Mari kita ambil bagian di dalamnya. Jika kita peduli dan mengerjakan itu buat Tuhan, terlebih dia akan mengerjakannya buat kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Yuk mari kita bangkit diri. Nah, kita angkat satu lagu pujian. Bapa besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah
hari depan, hari depan, indah kau beri rencanamu yang terbaik bagiku. Kami tahu rancangan Tuhan yang terbaik buat kami. Kalau hari ini kami ada di tengah-tengah pergumulan kami, mari Tuhan terlibat di dalamnya. Mari Engkau punya kekuatan kuasa yang tak terbatas untuk sanggup menjadikan segala-galanya itu baik adanya buat kami. Gerejamu di tempat ini ada banyak pekerjaan yang harus kami kerjakan. Ada banyak hal yang menjadi pergumulan yang harus kami selesaikan. Hamba-Mu tak mampu untuk mengerjakan. Namun kekuatan Tuhan kiranya menolong dan membuat segalanya jadi baik. Tuhan, Engkau mengerti pergumulan kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Karena itu kami mohon, Tuhan, Engkau menolong kami. Satu hal kami meyakini, indah rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di tengah kekurangan, keterbatasan kami, Tuhan beri kami kemampuan tetap fokus menjadi berkat bagi semua orang. Agar Tuhan dimuliakan. Kalau kami tidak dapat membuat orang berjumpa, kalau kami belum dapat merubah sesuatu dalam hidup kami, merubah orang lain, namun kami juga dapat membantunya dalam membawanya kepada Engkau. Karena Tuhan sanggup untuk dapat mengubah segalanya. Di depan kami bukti kasih Tuhan yang tak terbatas. Melalui sakramen perjamuan kudus yang akan kami jalani pada saat ini. Kami melihat kasih Tuhan yang telah berkorban tubuh dan darah-Mu. Tercurah untuk memberi kami kesempatan, harapan, diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan kami. Namun kami sadar kami dicipta untuk melakukan perbuatan baik yang telah Tuhan siapkan sebelumnya untuk kami kerjakan. Kami harus melakukan hal-hal yang menjadi bagian kami agar pengorbanan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Karena itu ya Bapa, tolong kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Firman-Mu terus hidup dalam kami dan kami hidup dalam Engkau. Turunkanlah berkat anugerah atas roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus dalam sakramen ini. Kuduskan, layakanlah kami di hadapan Tuhan untuk menerimanya. Sehingga segala berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Kami diberikan kekuatan yang sakit bahkan mendapat mujizat kesembuhan. Bukan karena roti dan anggur, tapi oleh karena darah Kristus dan kemurahan anugerah-Mu lah yang menyembuhkan kami, yang lemah diberi kekuatan, yang berputus asa diberi pengharapan yang baru. Ada jalan yang Tuhan buat saat tidak ada jalan, dan kami percaya Tuhan mengerjakan perkara yang ajaib sesuai dengan rancangan-Mu yang indah. Kuduskan kami yang melayani, agar semua kami dapat berkenan di hadapan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.